Ada sebuah kisah, bukan tentang raja yang kaya, atau pahlawan perang yang gagah. Ini tentang seorang pemuda yang sangat miskin, bahkan namanya pun hampir tidak dikenal di kalangan manusia. Namun, keutamaannya luar biasa. Rasulullah pernah berpesan, jika kalian bertemu dengannya, mintalah ia berdoa untuk kalian. Siapakah hamba Allah yang istimewa ini? Mari kita selami kisah Uwais Al-Qarni, simbol bakti yang diangkat derajatnya oleh langit. Kisah ini berlatar di masa tabi'in, generasi setelah sahabat, tepatnya di daerah Qoron, Yaman. Uwais Al-Qarni adalah seorang pemuda yang hidup sangat sederhana, bahkan cenderung miskin. Ia juga menderita penyakit sopak, vitiligo, yang membuat kulitnya belang-belang, hanya tersisa sedikit saja yang normal. Namun, dari segala kekurangan duniawi itu, Uwais memiliki satu harta yang tak ternilai, seorang ibu yang sudah tua, lumpuh, dan sakit-sakitan. Seluruh waktu dan tenaganya dihabiskan hanya untuk merawat ibunya. Suatu hari, sang ibu mengungkapkan satu-satunya impian terbesar dalam hidupnya, menunaikan ibadah haji ke Baitullah di Makkah. Ini adalah permintaan yang hampir mustahil. Jarak dari Yaman ke Makkah adalah ratusan kilometer, melintasi padang pasir yang tandus dan terik. Uwais, seorang diri, tak punya uang, tak punya unta. Namun, bagi Uwais, permintaan ibunya adalah perintah dari Allah. Ia harus mewujudkannya, dengan cara apapun. Uwais tidak menyerah. Alih-alih mencari pinjaman atau unta, ia melakukan persiapan fisik selama setahun penuh. Ia membeli seekor anak lembu, kemudian membuat kandang di puncak bukit, dan setiap hari ia menggendong anak lembu itu naik turun bukit. Tetangga menganggapnya gila, untuk apa engkau berlatih menggendong lembu, wahai Uwais? Namun, Uwais hanya tersenyum dan menjawab, aku melatih diriku untuk keperluan yang besar. Ia melatih otot punggung dan kakinya agar kuat menggendong beban yang paling mulia, ibunya. Ketika waktunya tiba, Uwais menggandeng ibunya ke dalam keranjang yang ia siapkan, lalu memanggul ibunya di punggung. Mereka memulai perjalanan haji yang panjang. Sepanjang perjalanan, bukan hanya tenaga, tapi kesabaran Uwais diuji. Ia tak pernah menampakkan wajah lelah atau keluhan. Dengan air mata haru, ibunya pun diantarkan hingga ke hadapan Ka'bah. Di sanalah, sambil menggendong ibunya, Uwais melakukan tawaf. Di hadapan Baitullah, sang ibu berdoa tulus, "Ya Allah, ampunilah segala dosa anakku ini." Setelah ibunya selesai berdoa, Uwais pun menengadah, "Ya Allah, ampunilah dosa ibuku saja. Janganlah engkau ampuni dosaku, biarlah dosaku ditanggungku." Sebuah doa yang menunjukkan keikhlasan luar biasa. Ia tak memohon surga untuk dirinya, ia hanya ingin surga bagi ibunya. Karena bakti dan keikhlasan inilah, Allah mengampuni dosa Uwais, dan menghapus penyakit sopaknya, hanya tersisa seukuran uang dirham di ketiaknya, sebagai tanda. Nama Uwais Al-Qarni pun diangkat derajatnya sebagai salah satu waliullah, penghuni langit. Puncak kemuliaan Uwais adalah pengakuan dari Rasulullah, meskipun beliau tidak pernah bertemu dengannya. Nabi berpesan kepada sahabat utamanya, Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib, jika kalian bertemu Uwais, mintalah ia memohonkan ampunan untuk kalian, karena ia adalah ahli surga dan doanya mustajab. Ini membuktikan bahwa keutamaan di sisi Allah tidak ditentukan oleh jabatan, harta, atau popularitas, melainkan oleh keikhlasan berbakti dan ketulusan niat. Uwais Al-Qarni mengajarkan kita bahwa pintu surga yang paling dekat adalah melalui keridaan kedua orang tua. Kisah Uwais Al-Qarni adalah pengingat bahwa ibadah sejati seringkali terjadi dalam kesunyian, jauh dari sorotan mata manusia. Berapa banyak dari kita yang sibuk beramal besar, tapi lupa pada bakti kecil kepada orang tua? Mulai hari ini, jadikan ridha orang tua sebagai prioritas utama. Karena, sebagaimana Uwais, ridha merekalah yang akan mengangkat nama kita di hadapan Tuhan semesta alam. Tuliskan, Alhamdulillah, jika konten ini menginspirasi Anda, dan bagikan agar semakin banyak yang sadar akan pentingnya birrul walidain.